يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب يا ربي بالمصطفى يا رسول الله أدركنا يا رسول الله نبي لنا يا رسول الله محمد سيد قولني والسكرين والبريك اليمين عربي ومن عجمي يا رب يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا بسط رضا النبي كيف Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup di zaman seorang murid di zaman Imam Yazid Al-Bustami radhiyallahu ta'ala. Ditulis di dalam banyak kitab-kitab as-salafun as-salihin. Satu hari seorang murid ini ikut bersama gurunya Imam Abu Yazid Al-Bustami. Ini menunjukkan keberkahan ya saudara. Bagi kita yang duduk di majelis ilmu berarti punya hubungan. Itu namanya hubungan nasab, hubungan sanad. Dan itu kalau betul-betul dibersihkan sedalam hubungan itu, maka hubungan itu akan menyebabkan Anda bukan jadi seorang ulama, bahkan jadi seorang wali min awliya. Satu hari Imam Abu Yazid Al-Bustami pergi menghadiri undangan, diajak muridnya ini ikut bersama Imam Abu Yazid Al-Bustami. Sampai di seberang, sudah acaranya di seberang. Ya, sungai yang cukup besar, cukup panjang. Setelah acara selesai, kumpul-kumpul selesai acara, hari mulai menjelang malam, sehingga ketika pulang sudah mau gelap, sudah sore sekali, sudah petang, tidak ada lagi perahu yang bisa dipakai dan digunakan untuk menyeberang di dalam kepulangannya. Berkata sang murid kepada guru, "Wahai guru, minta maaf, minta ridho. Perahu sepertinya sudah tidak ada lagi, guru. Sehingga kita tidak bisa pulang ke sana, guru.
Kata guru Imam Abu Yazid Al-Bustami, tidak bisa. Kita harus tetap pulang. Kita harus tetap pulang karena malam ini indana wa'id. Saya punya janji menghadiri tertib yang memang harus saya hadiri undangan itu bil majlis. Kata muridnya, wa kaifa ya Ustaz? Bagaimana caranya wahai Ustaz? Enggak ada perahu. Kata gurunya Imam Abu Yazid, ayo kita pulang, kita nyebrang ini sungai dengan berjalan kaki. Bingung muridnya. Kata sang murid berkata, wahai Abu ya, mungkin indana, tidak mungkin di sisi saya dengan kaifiyat ada saya bisa melangkahkan kaki ke sana. Kata guru, ikut aturan saya, insya Allah selamat. Siap. Kalau bahasa Jerman bilang enggih. Enggih guru. Ya, baik. Apa yang didapat saudara hadirin para muhibbin? Kata guru, nanti ketika kamu taruh kakimu pertama di atas air, ikuti apa yang aku perintahkan. Kamu sebut namaku, ya Aba Yazid. Sementara aku nanti akan injak air pertama kakiku itu dengan menyebut nama ya Allah. Setiap langkahku akan sebut nama ya Allah. Kamu jangan sebut ya Allah. Kamu cukup sebut ya Aba Yazid, ya Aba Yazid, ya Aba Yazid dari setiap langkahmu. Sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Berangkatlah sang guru meletakkan kakinya di atas air. Dengan hati yang berkecamuk namun yakin kepada guru, maka sami'na wa ta'ala diikuti oleh sang murid sehingga guru melangkahkan kaki berjalan sudah beberapa langkah. Muridnya yang di belakangnya baru mulai melangkahkan kaki dan menyebut nama Bismillahirrahmanirrahim, ya Aba Yazid. Sudah ngambang, sudah berdiri di atas air, ya Aba Yazid. Terus berjalan di tengah-tengah sungai yang sudah mulai gelap menjelang azan maghrib. Orang tidak melihat ini jalan sang murid sang dengan guru berjalan di atas air. Di tengah-tengah perjalanan, gundah gulana datang di hati sang murid, berkata, Dana Galil minal adab, saya rasa seperti kurang adab. Guru nyebut nama ya Allah, saya nyebut nama guru. Mungkin rasanya kurang ta'alluq dalam suluk. Guru nyebut nama ya Allah, saya nyebut nama guru ya Aba Yazid. Guru nyebut nama ya Allah, ya Allah. Sepanjang jalan saling bersaut-sautan. Yang satu gurunya berkata ya Allah, yang murid berkata ya Aba Yazid. Di tengah-tengah muridnya berubah. Kalau guru menyebut nama ya Allah, saya juga akan ikut kepada guru menyebut nama ya Allah. Apa yang terjadi? Diucaplah oleh sang murid tadi, langsung kalimat dirubah dari ya Aba Yazid kepada kalimat ya Allah, langsung tenggelam sudah. Ditarik oleh gurunya. Kata gurunya, baik, berhenti, jangan kau ucapkan kalimat kecuali ya Aba Yazid. Kau akan tetap dapat melangkah di atas air ketika kau sebut nama Yazid, ya Aba Yazid. Tapi ketika kau sebut nama ya Allah, kau akan tenggelam. Tetap ikuti aku. Kau belum sampai kepada Allah. Kau masih harus untuk tangga. Allah akan menyelamatkanmu apabila kau sebut namaku. Dan kau tidak akan pernah selamat kecuali ada wasilah untuk kau bisa mendapatkan kemuliaan ini. Maka aku akan tetap menyebut ya Allah dan kau tetap menyebut nama ya Aba Yazid. Akhirnya perjalanan pun dilanjutkan. Sang murid meminta maaf, meminta ampun, meminta ridho. Sepanjang jalan menangis, hanya menyebut nama ya Aba Yazid, ya Aba Yazid, ya Aba Yazid, sampai menyeberang di akhir bibir pantai, di bibir sungai. Sang murid dan guru selamat berjalan di atas air berkat karamat, barakat, manfaat, hasanat daripada sang guru sallallahu alaihi wasallam. Maka saudara, hidup di dunia ini demikian halnya. Tidak bisa kita semua hanya bisa melangkah menjadi orang yang rajin ibadah, tafaqquh fiddin tanpa seorang guru, tanpa majlis ilmu, masyi, asya wa kalla. Tidak mungkin. Seorang bisa sampai ke derajat hadratul Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia butuh tangga, dan tangga itu namanya guru, muallim, kiai. Itu adalah tanggamu untuk bisa sampai kepada hadratul Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan sampai kepada Allah Rabbur Rahman, Rabbur Rahim. Kenapa demikian?
Nabi yang bersabda, al-alim wal muta'allim syarikani bil ajr. Alim wal muta'allim syarikani bil ajr. Guru dengan murid sama pahalanya, kata Nabi. Kalau itu guru dipanjangkan umurnya oleh Allah, guru itu disehatkan badannya oleh Allah, Allah lihat mana muridnya yang paling banyak bantu gurunya, mana muridnya yang paling ta'alluq di dalam suluk wal adab kepada gurunya. Kalau itu guru dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, Nabi bersabda, maka itu murid juga pasti akan dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya. Sallallahu alaihi Habib. Kalau itu guru dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, bahkan dimasukkan ke dalam surga ya Allah, maka Allah juga lihat mana muridnya yang paling ikhlas ketika hidup dengan guru, mana muridnya yang paling mahabbah, takrim, ta'zim, ta'alluq kepada gurunya. Nabi katakan itu murid juga pasti dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, dimasukkan ke dalam surga bersama gurunya. Allahumma ja'alna minhum, amin. Allahumma ja'alna minhum, amin. Allahumma ja'alna minhum, amin. Begitulah yang terjadi kepada sahibul haul Abah Gurus Kumpul, yang menyebabkan beliau sampai kepada itu semua berkat nur mahabbah kepada hadratul Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga bukan lagi derajat kepada orang saleh, tapi derajat kepada seorang wali yang tidak bisa gampang mudah dimiliki oleh semua manusia, didapat oleh Abah Gurus Kumpul. Dan ingat, Abah Gurus Kumpul haulnya, namanya bukan hanya dikenal kepada orang-orang di bumi Kalimantan, tapi juga saya beritahukan kepada Anda, beberapa hari yang lalu saya terbang dari Jakarta, saya beritahukan acara haul Abah Gurus Kumpul yang tahun ini diadakan di bumi Kalimantan, Martapura khususnya, diadakan di semua wilayah Jakarta, Tangerang, Bogor, Bekasi, Depok, dan seluruh bumi Jawa, semua mengadakan haulnya Abah Gurus Kumpul. Bahkan saudara, di Madinatul Munawwarah, tempat dipendam jasadnya Sayyidina Maulana Muhammad Rasulullah, diadakan haulnya Abah Gurus Kumpul. Di Makkahil Mukarramah, tempat wulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam, hakala juga diadakan haulnya Abah Gurus Kumpul. Ini apa yang bisa menyebabkan beliau seperti ini? Tidaklah lain karena mahabbah, hubungan ma'rifat kepada Rasulullah. Tidak ada hijab lagi, saudara, sehingga Nabi bersabda, muhibbal mahbub mahbub wa indallahil mahbub. Muhibbal mahbub mahbub wa indallahil mahbub. Mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah, maka kalian pasti akan dicintai oleh langit bumi beserta isinya. Wa indallahil mahbub, dan kalian pasti dicintai oleh Allah. Allahumma ja'alna minhum, amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Orangnya ada di bumi Banjar, tapi dia namanya harum di seluruh penjuru tanah air. Mereka yuhibbun kepada Abah Gurus Kumpul. Apa yang bisa jadi dasar Abah Gurus Kumpul? Itu tadi adalah sebab ta'alluq kepada guru-gurunya, ta'zim kepada guru-gurunya. Dunia murid-muridnya, dunianya selalu diberikan buat gurunya, jabatannya diberikan buat gurunya, pangkatnya diberikan buat gurunya. Apa yang terjadi? Allah datangkan dunia beserta isinya buat Abah Gurus Kumpul. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Ishfa' lana ya habibana, ishfa' lana ya habibana, laka syafa'a ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi, ya Rasulullah.
Nabi bersabda, "Faman sa'aliyal wasilah, aldan lahu syafa'ah." Siapa yang jadikan aku Muhammad Rasulullah, siapa yang jadikan aku Rasulullah ini adalah wasilah. Kalau dia berdoa, tidak ada doanya kecuali di dalam doanya pasti dia berselawat kepada aku. Kalau dia berhajat, bikin acara haul, acara walimatul safar, walimatul akikah, walimatul tasmiyah, walimatul arus, semua apapun momentum acara, mereka tidak tinggalkan Nabi Muhammad SAW. Selalu dihadirkan Rasulullah di dalam doanya, di dalam hajatnya, di dalam majlisnya, ketika mau belajar, apapun itu, selalu ada salawat melihat kepada Rasulullah. Maka Nabi bersabda, kalian di sisi Allah halat lahu syafa'ah. Kalian berhak mendapatkan pertolongan dan perhatian dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Caranya bagaimana? Itu semua bisa kami dapat. Belajar dulu. Anda bersyukur seperti yang saya sampaikan tadi, Anda dipilih dan terpilih bisa hadir di sini. Saya datang dari Jakarta. Anda dan saya tidak saling kenal. Mungkin Anda tahu nama saya tidak tahu nama Anda. Tapi kalian tetap keluarga saya. Ada hal yang luar biasa. Anda dan saya dilahirkan bahkan dari rahim yang berbeda-beda. Dari kampung, dari desa, dari kota, dari negeri yang berbeda-beda, bisa dikumpulkan di majelis guru kita pada malam ini, saudara. Ini semua berkat nur Nabi Muhammad SAW. Berkat Habibukum Muhammad Rasulullah, kita bisa kumpul di tempat sama rata, berdiri sama tinggi, jadi keluarga. Semoga majelis malam ini, temboknya, tiangnya, sampai ke kubah dan atap majelis ini, demi Allah, zaduna fil mahsyar, akan jadi saksi buat kita besok di padang mahsyar. Mudah-mudahan kita tidak dijauhkan satu jengkal pun kecuali satu gerbong bersama Nabi dan Muhammad Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin. Caranya bagaimana? Jadilah mustaqim, orang-orang yang mustaqim, istiqamah, mudawamah, jangan tinggalkan guru, jangan tinggalkan majlisnya. Jangan tinggalkan semua apa dalam perjuangan beliau kecuali kita selalu bersama beliau. Humul qaum la yusqa bihi jalisahum. Seperti yang saya sampaikan tadi. Ya. Mencintai guru. Kalaupun itu guru meninggal, husnul khatimah, itu murid juga pasti dimatikan meninggal husnul khatimah. Guru dimasukkan ke dalam surga, Allah masukkan ke dalam surga. Bukankah anjingnya Ashabul Kahfi dalam kitab Ihya Ulumuddin dikisahkan juga ingin ikut masuk ke dalam surga, ditahan oleh malaikat. Ditulis dalam kitab Ihya Ulumuddin di Imam Abi Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi Ad-Damaski radhiyallahu taala anhu. Itu anjing kuk pengen masuk ke dalam surga. Kata malaikat, "La." Dia berhenti. La tadkhul jannah. Ya, al-jannah mahul balash yani, Al-jannah mahul balash. Kalau bahasa Banjarnya heaven no free. Gak bisa wahai anjing, mohon maaf. Gak ada tempat buat kamu masuk surga. Ada ini surga nadhifun, bersih. Ya, sementara kamu najis, kata malaikat penjaga pintu surga. Mohon maaf, ya. Kamu gak ada tempat masuk dalam surga. Tunggu sebentar, wahai malaikat. Kenalkan this profile. Saya punya profile. Saya adalah anjingnya Ashabul Kahfi. Kitab ini kitab, saya tidak bicara bukan dalam kitab. Ini kitab pakai bahasa saya aja caranya. Kata anjing ini, saya anjingnya Ashabul Kahfi. Izinkan saya masuk, tetap mohon maaf, nggak bisa. Apa yang terjadi? Ini anjing fabaka'a bukaan tawilan. Menangis anjing ini dengan tangisan yang panjang. Tumma doa inda Rabb. Ini anjing berdoa kepada Allah di depan pintu surga, berkata, "Ya Rabb, kenal Engkau bahwasanya aku adalah anjing Ashabul Kahfi. Engkau yang hidupkan aku bersama Ashabul Kahfi. Ya Rabb, aku hidup bersama Ashabul Kahfi bukan setahun, 2 tahun, bukan 10, 20. Kau hidupkan aku ratusan tahun bersama Ashabul Kahfi. Di mana Ashabul Kahfi beribadah, Engkau izinkan aku menemani Ashabul Kahfi. Ketika Ashabul Kahfi berdakwah, aku ikut menjaganya. Bahkan ketika Engkau tidurkan Ashabul Kahfi,
Kau juga tidurkan aku bersama-sama Ashabul Kahfi ratusan tahun dalam gua. Ya Rabb, kalau memang di dunia kami bisa bersama, kenapa di akhirat ini kau pisahkan aku? Aku mencintai Ashabul Kahfi itu ya Allah. Ya Allah, mintaku cuma satu, izinkan aku masuk ke dalam surgamu berkat cintaku kepada Ashabul Kahfi. Faqala Rabbul Alamin Jalla wa'ala, berkata kepada mereka, wahai malaikat, angkat anjing itu, angkat anjing itu, masukkan ke dalam surgaku berkat cintanya kepada Ashabul Kahfi. Sallallahu alaihi wasallam. Salah. Kalau seekor anjing yang najis, seekor anjing yang najis, yang kotor, ya, diizinkan masuk oleh Allah ke tempat yang suci, bahkan mungkin anjing satu-satunya yang ada di dunia yang diizinkan masuk ke dalam surga. Hari ini anjing itu ada di dalam surga cuma modal cinta, cuma karena cinta kepada Ashabul Kahfi yang dicintainya, Allah izinkan masuk ke dalam surga. Demi Allah, kalau seekor anjing yang najis saja boleh masuk ke dalam surga cuma karena modal cinta, maka antum yang duduk di majlis ini, yang istiqomah di majlis ini, yang lidahnya basah terus bersolawat kepada Nabi Muhammad, istiqomah baik di majlis maupun di luar majlis, tetap ta'alluq, tetap sering bersolawat kepada Nabi. Wallah, demi Allah, majlis ini jadi saksi, Anda lebih pantas untuk dimasukkan ke dalam surga bersama Nabi Muhammad. Anda semua lebih layak untuk dikumpulkan di dalam surga bersama Abah Gus Kumpul. Maka fid din wa dunya wal akhirah. Amin. Ya Rabbal penutup 1 menit terakhir sambil nunggu badai dipanasi. Baik, kira-kira apa yang saya sampaikan jelas? Baik, penutup. Caranya bagaimana, Bib? Duduklah di majelis ilmu. Siapa pun gurunya, di mana guru itu mengajarkan ilmu untuk Anda bisa dekat dengan Allah, dekat dengan Rasulullah tanpa harus membuat mudarat kepada sesama saudara muslim. Duduklah bersama mereka, ambillah, tapi dengan adab. Duduk dengan adab, ta'alluq, ta'zim, takrim, bersih hati, bersih. Bukan siapa yang paling hebat siaman bin nahar wa qiyaman bil lail, bukan siapa di antara Anda yang paling hebat bangun malamnya, bukan di antara Anda, kata Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu ta'ala anhu, bukan siapa di antara Anda yang paling bagus puasanya di siang hari, ibadah malamnya luar biasa, bukan. Yang paling bagus di antara Anda adalah wabis salamati sudur, hatimu bersih, hatimu bagus. Apalagi ketika kalian ingin mendapatkan ilmunya Rasulullah SAW, duduklah di majlis. Kalau sudah seperti itu, kata Nabi kepada Sayyidina Ibnu Mas'ud dalam kitab Tanqih Qaul al-Hadis fi Syarah Babul Hadis, dikatakan, ya Ibnu Mas'ud, julusaka bil majlisil ilmi la tamsuq qalam wa la taktub harfan khairul laka min alfin itqil rukbah. Wahai Ibnu Mas'ud, sampaikan kepada seluruh umatku, julusaka fi majlisin, kalau kalian dapat kesempatan satu hari duduk di majlis, di dalam di situ ada ilmu, di situ ada zikir, di situ ada salawat, la tamsuq qalam, kamu tak perlu keluarkan pena untuk menulis sekalipun, wala taktub harfan, kau tidak perlu tulis satu huruf pun. Seandainya hanya duduk saja di majlis ilmu itu lillah wa li Rasulillah, karena Allah mengharap pahala berkahnya Rasulullah, untuk mencari ridha Allah, dudukmu di majlis ilmu itu hanya duduk saja, khairul laka min alfi itqil rukbah, maka kamu sudah mendapatkan pahala lebih besar daripada memerdekakan 1000 budak, kata Rasulullah. Sudah duduk. Kalau sudah duduk, kata Nabi, kamu dapat kesempatan yang kedua. Apa itu? Wa nadhruka ila wajhil alim. Wa nadhruka ila wajhil alim. Kau pandang wajahnya itu. Kau pandang wajahnya itu ulama. Kau pandang wajahnya itu muallim, orang saleh yang memberikan ilmu kepadamu, ataupun yang duduk di majlis itu bersamamu. Kau pandang dengan pandangan rahmat, mengharap barakat. Maka satu pandanganmu kepada satu guru itu, sekali kamu pandang, 2 kali kamu pandang, 1 kali pandangannya, khairul laka min alfi dirasin tasaddaqta biha fi sabilillah. Maka kamu lebih utama pahalanya, lebih besar kau dapatkan pahalanya daripada kau bersedekah 1000 ekor kuda di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah duduk. Kau pandang wajahnya sudah. Baik, yang terakhir.
wasalamuka ilal akhir. Kau dapat kesempatan bersentuhan kulit tubuhmu dengan kulit tubuhnya itu guru. Dapat kesempatan bersentuhan kulit tubuhmu dengan kulit tubuhnya itu orang alim. Kau cium tangannya, kau ta'zim kepadanya. Saudara, satu sentuhan kulit tubuhmu dengan kulit tubuhnya orang alim. Nabi yang bersabda, khairul laka min alfi sanatin ibadah. Subhanallah. Kamu lebih besar keutamaannya mendapatkan daripada ibadah selama 1000 tahun ibadah sunnah. Itu tidak ada apa-apanya dibanding satu kali mencium tangannya seorang alim ulama. Itu lebih besar pahalanya. Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti mensyarahkan hadis ini. Apa kata Imam Suyuti? Sungguh kemuliaan yang kalian dapat diumpamakan mencium tangan ulama, bersentuhan kulit tubuhmu dengan kulit tubuhnya itu ulama, tapi dengan rasa ta'zim dan hormat, maka lebih afdol daripada pahala kamu sholat 2 rakaat sunnah setiap hari, kau lakukan sampai 1000 tahun. Itu gak ada apa-apanya dibanding satu kali mencium tangannya ulama. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sudah, kita dapatin itu semua kalau betul-betul di hati kita bersih. Kita harus dapatin mulai majlis malam ini yang lalu, bahkan yang akan datang, semakin ta'zim kepada guru. Dan ingat, bukan cuma ta'zim, kau harus banyak memberikan kebaikan, bantuan, dukungan, pertolongan kepada guru. Pahalanya sangat besar. Anda tahu Ka'bah? Tahu Ka'bah? Tahu Ka'bah? Jangankan menyentuh, melihatnya saja sudah mulia, apalagi menyentuhnya. Dan Nabi katakan, orang yang sering membantu guru, membantu ulama, membantu seorang soleh, membantu seorang mu'alim yang mengajarkan ilmu, dia bantu, kata Nabi. Apapun itu bentuknya, 1 kali bantuanmu kepada mereka. Nabi katakan, man a'ana aliman aw muta'alliman walau bisyurbatil ma'in faka'annama banal Ka'bah sab'ina marrah. Kamu bantu guru, kamu bantu mu'alim, di situ ada aw muta'allim ataupun ada muridnya juga ikut ngaji di situ. Kamu bantu, kata Nabi. Apalagi seperti majlis guru kita malam ini, dibantu guru itu, dibantu muridnya yang hadir. Walaupun seandainya kamu tidak punya apa-apa, cuma bisa bisyurbatil ma'in, kamu bawakan air minum ke majlis itu. Belum bantu bangun, belum bantu ini, belum bantu berikan itu, cuman bantu air minum, kata Nabi, pahalanya ka'annama banal Ka'bah sab'ina marrah. Pahalanya sama seperti kalian mengurus 70 Ka'bah, kata Nabi Muhammad. Saya ulang, kau bantu ikhlas lillahi ta'ala itu guru, pahalanya sama seperti kau mengurus 70 Ka'bah, kata Rasulullah. Belum selesai di situ saja. Hal itu air diminum sama guru, sama muridnya. Satu tegukan yang mengangkat 10 derajat orang yang memberikannya. Satu tegukannya menghapus 10 keburukan orang yang memberikannya. Terakhir, satu tegukan yang diminum oleh guru dan itu murid di majlis itu, kata Nabi, kuntu lahu syahidan wa syafi'an yaumil qiyamah, akan menjadi saksi, menjadi penolong buat kalian yang pernah membantu seorang guru. Allahumma sholli ala Muhammad. Sekarang kuncinya saya lemparkan ke seluruh hati Anda. Andalah pelakunya. Silakan Anda dapatkan itu semua, atau Anda tetap jalan di tempat saja seperti orang-orang yang ada. Anda harus berubah keluar dari majlis ini menjadi orang baik, menjadi orang soleh. Zikir, tahlil, tahmid, sholawat yang dibaca harusnya menyebabkan Anda keluar dari acara ini yang hobi meninggalkan sholat tidak lagi meninggalkan sholat, yang hobi bermaksiat, berbuat mungkarat, berbuat muharramat, makruhat, subhat, dia tidak lagi berbuat itu semua. Dia jadi orang yang baik. Maka ini amalan yang perlu Anda catat. Insya Allah Anda sampai kepada Abahul Sumpul, sampai kepada Hadratul Rasul. Salawatu Rabbi wa salamu alaihi. Amin ya Rabbal. Ya Rasulullah, salamun alaihi.
lagi saya minta tolong ucapkan di hati Anda yang ikhlas ucapan amin. Mudah-mudahan guru-guru kita yang hadir di tempat Allah panjangkan umurnya. Allah sehatkan badannya. Juga seluruh guru-guru kita yang ada di bumi Indonesia ini. Bahkan imam besar Sinta Rasulullah, cucu anak darah dagingnya Rasulullah, pejuang yang ada di bumi pertiwi Indonesia, Imam Sayyid Habib Muhammad Rizieq bin Husain bin Syihab. Mudah-mudahan Allah berikan perlindungan kepada beliau, kepada semua masyarakat bumi Kalimantan. Doakan beliau adalah darah daging cucu Rasulullah, beliau adalah darah pejuang Rasulullah. Bahkan semoga Allah berikan keselamatan, panjang umur, dan bahkan kemenangan yang hakiki untuk beliau. Dan semoga untuk bangsa ini mendapatkan kebaikan, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan semua guru-guru kita yang ada di bumi Kalimantan, dan juga khususnya sahibul majlis guru kita, ya, Haji Atap, mudah-mudahan Allah berkahi beliau, keluarganya sehat, afiat, panjang umur, barakah di din wa dunia wal akhirah. Lebihnya saya minta maaf dari Allah minta halal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.